Bab 151. Mandy Zimmer tidak menyangkal itu, dan dia hanya mengangguk sedikit. Harvey York mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di tangan kecilnya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu sebagai suamimu, aku akan menyajikannya kepadamu sebagai hadiah." Mandy tertegun untuk sementara, karena dia tidak tahu bagaimana menanggapi itu. Namun, Rosalie Nighswell melirik Harvey, dan dia tidak bisa menahan napas. Tidak apa-apa jika dia tidak mampu. Tapi dia sangat buruk dalam berpura-pura. Benda itu sekarang milik York. Bagaimana orang lain bisa mengambilnya? Kamu hanya menantu yang menumpang. Apa kau bahkan memiliki hak? Selanjutnya, kita akan memiliki lot ke-6 untuk dilelang. Mengenai lot ini, bahkan penilai kami tidak dapat mengidentifikasi keasliannya. Tetapi kami mendengar bahwa asal-usul item ini luar biasa. Ladies and gentlemen, Anda dipersilakan untuk datang ke depan untuk menilai itu. Kemudian, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin menawar untuk lot ini. Pada saat itu, mata juru lelang wanita itu cerah. Dia memperhatikan bahwa suasananya cukup hidup. Setelah itu, dia bertepuk tangan. Segera, ada beberapa staf yang mendorong rak kayu tinggi dan besar keluar dari belakang tahap lelang secara perlahan. Semua orang menatap ke rak kayu besar itu dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya apa itu karena bahkan penilai dari lelang Mountain Top bahkan tidak dapat mengidentifikasi keaslian dan nilainya. Segera, misteri itu terungkap. Sebuah lukisan ditampilkan di rak, dan dikelilingi oleh kaca temperet. Orang hanya bisa melihat lukisan itu dari dekat tetapi tidak bisa menyentuhnya. Melihat lukisan seperti itu, banyak orang menghembuskan napas dingin. Mereka dipenuhi dengan ketidaktahuan. Segera, seseorang berteriak secara tidak sengaja. Apa itu pegunungan Rocky, Lander Peak, oleh Albert? Sialan. Bagaimana itu mungkin? Apakah itu salah satu dari 10 lukisan legendaris terkenal di dunia pegunungan Rocky, Lander Peak? Bukankah benda ini hilang selama bertahun-tahun? Bagaimana mungkin itu akan muncul di sini? Berapa harga awal lot ini? Banyak orang mulai berbicara dengan cepat. Ada cukup banyak ahli yang pandai menilai barang antik. Pada saat itu, mereka dipenuhi dengan keheranan. Juru lelang tersenyum dan berkata, "Karena Anda mengenali apa ini, saya akan berbicara terus terang dengan Anda. Identitas penjual cukup misterius. Kita tidak bisa membuktikan keaslian lukisan ini. Kami juga tidak dapat menjamin keasliannya. Jadi itu semua terserah Anda apakah Anda ingin tawaran untuk ini. Selain itu, tidak ada harga awal untuk lukisan ini. Ladies and gentlemen, Anda dapat menawarkan harga acak bahkan jika itu hanya $15. Juru lelang mengatakan sesuatu seperti itu. Jelas, lukisan itu mungkin memang palsu. Jika tidak, mereka tidak akan menyebutkan sesuatu seperti itu. Tetapi penjual yang menyediakan lukisan itu mungkin memiliki identitas khusus. Jika tidak, lot palsu yang jelas tidak akan muncul dalam pelelangan. Dalam hal itu, sepertinya memang ada seseorang yang mampu membeli barang seperti itu di pelelangan. Pada awalnya, saya berpikir bahwa dia tidak akan dapat membeli apapun di sini. Jake Ray berkata dengan menghina. Harvey tidak ingin repot-repot tentang Jake. Pada saat itu, dia sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia mempertimbangkan sedikit dan berkata, "Hal ini tidak buruk. Saya akan menawarkan $15 karena saya menginginkannya." Juru lelang itu tampak sangat tidak berdaya. "Aku hanya mengatakan itu. Bagaimana mungkin benar-benar ada seseorang yang akan menawarkan harga seperti itu? Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menawar untuk itu? Mengenai lot ini, kita perlu membuat beberapa pengumuman sebelumnya. Itu karena rumah lelang kami tidak bisa menilai keasliannya. Itu sebabnya kami menawarkan item ini untuk lelang tanpa harga awal. Jadi jika Anda bisa mendapatkan ini, jangan meminta kompensasi dari rumah lelang mengenai keasliannya. Selain itu, Anda tidak bisa menyebarkan rumor negatif tentang rumah lelang di depan umum." Meskipun juru lelang telah menarik wajah, dia masih mengumumkannya dengan serius dan bertanggung jawab. "Tidak masalah.
Harvey tersenyum. Saya pikir hal ini otentik. Ini pasti keuntungan saya karena saya bisa membelinya dengan harga $15. Wyatt Johnson tertawa terbahak-bahak. Harvey, apakah kau keluar dari pikiranmu? Beraninya kau mengatakan bahwa hal ini otentik. Apakah kau tahu apa itu pegunungan Rocky, Landers Peak? Kau tidak tahu apa-apa, tetapi kau masih ingin datang untuk bergabung dengan pelelangan seperti yang lain. Anda memang tidak memiliki akal sehat. Wyatt dipenuhi dengan penghinaan. Apakah kau membutuhkanku untuk menjelaskanmu tentang itu? Setelah Wyatt mengatakan itu, banyak orang berpaling untuk melihat mereka, termasuk Rosalie. Dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya. Harvey berkata ringan. Kalau begitu, bisakah Master Johnson mengajariku tentang itu? Wyatt berkata dengan dingin. Jadi itu sebabnya kamu adalah sampah yang tidak berharga. Secara harfiah, semua orang tahu apa itu pegunungan Rocky, Landers Peak. Itu adalah lukisan yang diberikan Albert Bierstadt kepada juniornya, Yael Woodford sebagai hadiah. Setelah itu, lukisan itu diedarkan ke orang yang berbeda sebelum jatuh ke tangan seseorang yang disebut Hugo Woolley pada 1900-an. Dia sangat menyukai lukisan itu. Jadi sebelum kematiannya, dia bermaksud membakar lukisan itu untuk dikuburkan bersamanya. Meskipun keluarganya menghentikannya di akhir, bahwa pegunungan Rocky, Landers Peak dibagi menjadi dua lukisan. Salah satu lukisan itu disebut Gunung Adams dan satu lagi disebut seni Yael Woodford. Dua lukisan yang tersisa saat ini sedang ditampilkan di dua museum yang berbeda. Sekarang, ada pegunungan Rocky, Landers Peak di sini. Bagaimana ini bisa otentik? Bab 152. Tentu saja, lukisan ini tidak jauh berbeda dengan yang asli. Aku rasa itu semacam replika yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seseorang di generasi selanjutnya. Selain itu, sangat mungkin bahwa itu diproduksi di zaman kita. Selain itu, bahkan mungkin beberapa jenis produk yang dijual secara online. Bahkan mungkin tidak bernilai $15. Wyatt Johnson mengatakan kata demi kata. Pada saat yang sama, dia melihat juru lelang dan berkata, Nona muda, saya tidak mencoba merusak kredibilitas rumah lelang di sini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya harap Anda tidak keberatan. Juru lelang itu tersenyum dan berkata, penilai kami juga tidak berani mengkonfirmasi keasliannya. Bab 152. Tentu saja, lukisan ini tidak jauh berbeda dengan yang asli. Aku rasa itu semacam replika yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seseorang di generasi selanjutnya. Selain itu, sangat mungkin bahwa itu diproduksi di zaman kita. Selain itu, bahkan mungkin beberapa jenis produk yang dijual secara online. Bahkan mungkin tidak bernilai $15. Wyatt Johnson mengatakan kata demi kata. Pada saat yang sama, dia melihat juru lelang dan berkata, Nona muda, saya tidak mencoba merusak kredibilitas rumah lelang di sini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya harap Anda tidak keberatan. Juru lelang itu tersenyum dan berkata, penilai kami juga tidak berani mengkonfirmasi keasliannya. Ternyata lukisan otentik telah dibagi menjadi dua sejak lama. Sebelumnya, saya pikir itu hanya lukisan yang direplikasi, jadi penilai tidak berani menegaskan keasliannya. Ternyata kita tidak perlu menilai kualitasnya, dan kita dapat secara langsung menegaskan bahwa itu bukan yang asli. Sekarang, apakah semua orang jelas tentang itu? Lukisan ini bahkan tidak bernilai $15. Kata Wyatt dengan jijik. Setelah dia mengatakan itu, dia dipuji oleh banyak orang. Ahli. Dia pasti seorang ahli. Pemuda ini bahkan tidak perlu menganalisis keaslian pegunungan Rocky, Landers Peak. Dia langsung memetik sesuatu yang terjadi di masa lalu, dan ia bisa membuktikan dengan cerdik lukisan yang langsung, bisa dikatakan bahwa triknya jauh lebih baik daripada semua orang yang hadir. Semua orang mengklaim bahwa selalu ada seseorang yang sangat berbakat dan luar biasa di generasi muda. Tidak pernah terpikir oleh kita bahwa ada penilai yang sangat baik di Niumhi. Terlebih lagi bagi beberapa ahli yang menyukai barang antik.
Pada saat itu, mereka memandang Wyatt dengan kagum. Mereka bingung dengan keaslian pegunungan Rocky, Landers Peak. Bahkan ada beberapa dari mereka yang siap menawar untuk itu. Tapi sekarang Wyatt mengatakan sesuatu untuk mengingatkan mereka, dan dia memang cukup luar biasa. Semua orang sudah tenang terhadapnya. Bagaimanapun, semua orang mendapatkan uang mereka dengan kerja keras. Jika mereka membeli beberapa barang palsu, mereka akan sangat terkejut dengan itu. Mendengar sarkasme Wyatt, Jacques Ray, yang berada di samping mereka, juga tertawa menghina. Dia tertawa terbahak-bahak. Menantu yang menumpang ini memang idiot. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan beberapa manfaat besar di sini di lelang Mountain Top? Akibatnya, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Dia bahkan membiarkan Wyatt memiliki momennya. Aku baru saja takut padanya. Tapi sepertinya aku tidak perlu takut pada idiot ini, kan? Pada saat itu, Rosalie Nighswell tersenyum dan juga berkata, Tuan Johnson, jika ada kesempatan, apakah kamu ingin datang ke Nighswells sebagai tamu? Kamu mungkin bisa menjadi penilai khusus Nighswells mengingat keahlianmu. Wyatt tersenyum samar tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memang memiliki beberapa pengetahuan tentang penilaian nilai hal. Tapi dia bukan ahli. Hari itu, dia hanya beruntung. Untungnya, dia tahu kisah itu. Jika yang lain ingin mempekerjakannya sebagai penilai, dia memang tidak memiliki keahlian seperti itu. Namun, semua orang dari kelas atas menatapnya dengan kagum pada saat itu. Bahkan ada banyak wanita yang menatapnya dengan mata cerah. Perasaan itu cukup baik, terutama ketika dia dipandang tinggi oleh Rosalie. Dia bahkan merasa bahwa dia memiliki lebih banyak prestasi dengannya sekarang. Pada saat itu, beberapa orang acak tertawa terbahak-bahak dan berkata, ngomong-ngomong, bukankah menantu yang menumpang menawarkan $15 sekarang? Nyonya, jika Anda tidak meneriakkan harganya sekarang, Anda tidak akan bisa menjualnya dengan harga $15 jika dia menyesalinya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Tempat itu dipenuhi dengan banyak ejekan dan tawa. Jika kau tidak tahu apa-apa tentang barang antik, jangan datang ke pelelangan. Kau hanya membuang-buang sumber daya. Bagaimana kau akan mendapatkan beberapa manfaat besar dengan hanya $15? Mengapa kau tidak pergi dan membeli tiket lotre? Kau akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan kekayaan dengan cara itu. Memang ada semua jenis orang saat ini. Bagaimana orang semacam ini bisa mendapatkan kartu undangan ke pelelangan? Kualitas lelang ini memang menjadi jauh lebih rendah sekarang. Hanya biaya $15. Itu benar-benar merusak antisipasi nilai minimum yang ditentukan. Ada berbagai macam ejekan dan tawa. Mandy Zimmer merasa sangat canggung. Lebih baik jika Harvey York tidak mengatakan apa-apa sekarang. Tapi sekarang dia telah mengatakan sesuatu, menawarkan harga $15 untuk menawar lukisan yang tampaknya palsu itu. Insiden itu pasti akan menyebar di antara orang-orang di lingkaran atas di Niumhi. Kemudian, seluruh keluarga Zimmers akan menjadi objek ejekan bagi yang lain. Pada saat itu, juru lelang diingatkan oleh seseorang. Dia segera berkata segera. Bagus. Tian, Anda menawarkan harga $15 sekarang. Aku ingin tahu apakah ada orang yang ingin menawarkan harga yang lebih tinggi. $15 pertama. 2 kali. 3 kali. Tuan, selamat. Pegunungan Rocky, Landers Peak milik Anda sekarang. Silakan pergi dan bayar nanti di belakang panggung. Kata juru lelang dengan hormat. Tak dapat disangkal, sikapnya cukup baik dalam cara dia melayani yang lain. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Aku pikir itu tidak perlu. Bukankah hanya $15? Minta saja dia untuk membayar sekarang. Itu benar. Jika Anda tidak memintanya untuk membayarnya sekarang, dia mungkin tidak bisa mendapatkan $15 kemudian setelah beberapa saat. Lelang Anda pasti akan menderita kerugian. Tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki kesepakatan di mana Anda akan menderita kerugian. Ada tawa dan ejekan di mana-mana. Bagi mereka, tindakan dan perilaku Harvey memang mempermalukan mereka,
yang berasal dari kelas atas. Juru lelang tampak sangat canggung. Tapi dia memang takut Harvey mungkin tidak bisa mendapatkan $15. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata dengan lembut. Tuan, apakah Anda memang tidak membawa $15? Bagaimana dengan ini? Bisakah Anda membayarnya sekarang? Bab 153. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia hanya mencoba memancing uang di sakunya. Akhirnya dia menemukan $15. Dia kemudian memberikan uang itu kepada juru lelang, tampaknya sulit untuk berpisah dengan uang itu. Dia tidak bisa membantu itu. Lagi pula, dia memang hanya memiliki uang tunai $15 dengannya saat ini. Raungan tawa terdengar. Sungguh lucu. Kau benar-benar seseorang yang membeli pegunungan Rocky, Landers Peak, dengan hanya $15. Kau menyembunyikan uang dengan cara yang aman. Apakah kau takut bahwa kau akan kehilangan uang? Tidak heran kau takut kehilangan uang. Sepertinya kau hanya memiliki $15 denganmu sekarang bukan? Harvey, kau benar-benar harus merawat lukisan ini dengan baik. Kami akan pergi dan berkunjung ketika kita diperbolehkan untuk menilai itu. Setelah semua, itu adalah lukisan dunia terkenal legendaris yang bernilai $15. Orang itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Baik Jacques Ray dan Wyatt Johnson tertawa terbahak-bahak. Harvey memang cukup lucu. Apakah dia semacam aktor teater? Awalnya, Harvey tidak mau repot-repot dengan mereka. Tapi setelah dia menyadari bahwa ekspresi wajah Mandy Zimmer menjadi lebih buruk, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan tenang. Saat ini, siapapun bisa menilai beberapa harta secara acak sejak itu, mereka hanya tahu sedikit cerita klasik. Tiba-tiba, semua orang menatap Harvey lagi. Apakah orang ini sudah gila? Bagaimana mungkin dia masih ingin mengklaim bahwa pegunungan Rocky, Landers Peak adalah otentik sekarang? Apakah dia kehilangan akal sehatnya, terpaku pada kekayaan? Di samping mereka, Wyatt juga dipenuhi dengan penghinaan. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mempermalukannya. Akibatnya, Harvey bertindak seperti penghinaan yang dia terima barusan tidak cukup. Pada saat itu, dia segera memberi Wyatt kesempatan untuk mempermalukannya lagi. Apakah dia mencarinya sendiri? Apakah dia benar-benar ingin dipermalukan lagi? Mandy, bisakah kamu memintanya untuk berhenti berbicara? Ini terlalu memalukan. Pada saat itu, Cecilia Zachary berkata dengan sangat malu. Dia juga menatap oleh orang lain dengan senyum samar karena Harvey. Mandy berkata dengan agak gelisah. Karena dia telah berbicara, dia mungkin punya alasannya sendiri. Pada saat itu, Mandy bahkan tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Apakah karena fakta bahwa dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Harvey sekarang? Harvey tidak peduli dengan Cecilia. Dia hanya menatap Mandy dengan lembut untuk sementara waktu. Setelah itu, dia tertawa dan melanjutkan. Jika kita akan berbicara tentang kisah klasik di balik The Rocky Mountains, Landers Peak, ada yang kedua. Itu setelah Yael Woodford menerima Rocky Mountains, Landers Peak, dia mencoba membuat replika lukisan itu. Dan setelah itu, The Rocky Mountains Landers Peak yang diedarkan selama beberapa generasi memang yang dia buat, termasuk dua lukisan yang tersisa di dua museum. Sebenarnya, mereka adalah sisa-sisa yang direplikasi oleh Yale. Aku tidak mengatakan bahwa sisa-sisa itu buruk, tetapi mereka memang bukan apa-apa selain replika. Apa? Apakah maksudnya Rocky Mountains Landers Peak yang diketahui semua orang adalah replika? Apakah itu berarti bahwa Rocky Mountains Landers Peak sebelum mereka sekarang adalah yang asli? Tiba-tiba, semua orang menjadi riuh. Banyak orang mulai membicarakan hal itu. Ekspresi wajah Wyatt sedikit berubah. Dia kemudian berkata dengan ekspresi dingin. Tuan York, apa yang kau maksud dengan itu? Apakah kau bermaksud untuk memberitahu semua orang bahwa dua lukisan The Rocky Mountains Landers Peak yang disimpan di dua museum besar tidak lain adalah replika, bahkan setelah mereka dinilai oleh para ahli terkenal? Tapi lukisan ini di sini yang Anda beli dengan $15 adalah nyata. Begitukah?
Kau memang sangat lucu. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Tanyakan saja pada diri sendiri dengan benar. Apakah kau bahkan percaya apa yang kau katakan? Karena itu, banyak orang mengangguk satu demi satu. Apa yang dikatakan Wyatt masuk akal dan logis. Keaslian Rocky Mountain Slander's Peak telah diturunkan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kedua lukisan itu tidak lain adalah replika? Jika lukisan-lukisan itu hanya replika, apakah itu berarti bahwa penilai ahli selama bertahun-tahun telah menilai itu salah? Bagaimana itu mungkin? Pada saat itu, Rosalind Nighswell hanya sedikit mengerutkan kening. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam. Tuan, saya tidak yakin apakah Anda pernah melihat The Rocky Mountain Slander's Peak yang asli sebelumnya atau sekarang. Tapi saya cukup beruntung untuk memeriksa seni Yael Woodford dengan cermat sebelumnya. Itu memang gaya Albert Bierstadt dalam hal kertas gambar yang digunakan, cara dia menggunakan cat air, dan cara dia melukis lanskap. Selain itu, penanggalan karbon 14 juga dapat menentukan umurnya pada dasarnya. Apa yang dikatakan sudah cukup jelas. Rosalie memang pernah melihat lukisan asli itu sebelumnya. Karena ia telah melihat lukisan otentik, itu berarti bahwa lukisan yang Harvey diperoleh selama $15 hanyalah palsu. Menurut apa yang dia katakan, kerumunan sekarang telah membuat keputusan dan keputusan terakhir. Setelah itu, kerumunan menjadi berisik lagi. Dikatakan bahwa Nona Nighswell adalah seorang ahli yang luar biasa dari generasi baru penilai di negara kita. Ini memang benar. Penilai biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memeriksa The Rocky Mountain Slander's Peak dengan cermat. Jadi itu berarti bahwa lukisan tepat di depan kita memang sesuatu yang online yang bahkan tidak bernilai $15. Raungan tawa terdengar. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mandy sangat malu. Dia kemudian menarik lengan Harvey sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Harvey, jangan katakan apa-apa lagi. Kau bahkan tidak tahu bagaimana menilai harta dan barang antik. Keluarga Nighswell adalah keluarga besar dan berpengaruh di negara ini. Kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Nighswell memiliki status yang cukup berpengaruh dan kuat di bidang barang antik di Southlight karena apa yang mereka katakan cukup kredibel. Jika mereka berdebat dengan Nighswell tentang fakta seperti itu, manfaat apa yang bisa mereka bawa? Kau membeli lukisan dengan $15. Aku tidak akan menyalahkanmu untuk itu. Tetapi jika kau bersikeras bahwa lukisan itu asli karena martabat dan reputasimu, itu memang melewati batas. Memikirkan hal itu, banyak kekaguman langka dan sedikit rasa dari Mandy terhadap Harvey telah hilang. Ketika Jake melihat ekspresi wajah Mandy pada saat itu, matanya cerah. Dia kemudian berkata, Harvey, kau mengklaim dengan tegas bahwa lukisan ini asli, kau benar-benar perlu menunjukkan kepada kami beberapa bukti. Bab 154. Seperti yang dikatakan Jake Sray, sepertinya plotnya yang licik entah bagaimana berhasil. Selama Harvey York dipermalukan, dia pasti akan mengambil kesempatan itu. Harvey tersenyum dan berkata perlahan. Hadirin sekalian, aku yakin kalian tahu bahwa Albert Bierstadt adalah salah satu pelukis lanskap terkenal yang terkenal karena bentang alamnya yang mewah dan menyapu pegunungan. Lukisan cat air yang dia lakukan selalu luar biasa, sederhana namun mendalam. Selain itu, gayanya didasarkan pada lukisan hati-hati rincin dengan pencahayaan romantis dan bercahaya. Itu adalah teknik luminus yang legendaris. Itu membuat lukisannya megah, elegan dan tak terbatas. Tolong bawa lukisan ke sini. Bukankah lukisan ini persis seperti yang saya gambarkan? Yang lain mendengar betapa masuk akal dan logisnya yang dikatakan Harvey. Pada saat itu, mereka melirik lukisan itu secara tidak sadar. Mereka menyadari bahwa lukisan itu persis seperti bagaimana Harvey menggambarkannya. Wyatt Johnson adalah satu-satunya yang tertawa dingin. Bagaimana orang ini bisa bicara tentang itu? Bukankah dia menyadari fakta bahwa sebagian besar lukisan yang dijual secara online dicetak oleh printer definisi tinggi?
Juga bisa mencetak lukisan sebagus aslinya. Pada saat itu, Wyatt hanya tersenyum dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia yakin Harvey hanya ingin pamer. Dia berpikir bahwa Harvey ingin meninggalkan kesan bahwa $15 yang dia habiskan berharga, jadi dia mencoba menunjukkan bahwa dia cukup kredibel di sini. Selain itu, Rosalind Nighswell berasal dari keluarga yang terkenal di bidang barang antik selama beberapa generasi. Dia selalu serius terhadap perdagangan penilaian. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi masalahnya adalah, lukisan itu palsu tidak peduli apa. Jika Anda ingin menganalisisnya dari gaya lukisan, secara harfiah setiap foto lukisan asli memiliki efek yang sama. Jika Anda ingin mengklaim bahwa lukisan yang Anda beli itu asli, Anda perlu memberikan beberapa bukti. Bukan. Jika Anda dapat memberikan bukti hari ini, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Jika Anda tidak bisa, saya ingin Anda berlutut di depan saya dan meminta maaf kepada saya. Apakah Anda yakin bahwa Anda baik-baik saja dengan melakukan sesuatu? Bahkan jika aku memintamu untuk memanggilku sebagai ayahmu." Harvey berkata dengan dingin. "Ya." Rosalie sangat murka saat dia menahannya secara internal. "Selama kamu bisa memberikan bukti dan menunjukkan bahwa lukisan ini asli." Wow. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan itu gempar. Mereka memandang Harvey dengan takjub. Berani-beraninya menantu yang menumpang ini. Bagaimana dia bisa begitu berani mengatakan hal seperti itu? Dia memang mencari masalah. Ya, tapi Anda perlu memberikan kami bukti. Saya akan berpikir bahwa menantu yang menumpang ini hanyalah orang yang buta huruf. Sekantong sampah yang tidak berharga. Dia berpikir bahwa dia bisa bertindak sombong dan pamer di sini hanya karena dia menemukan beberapa informasi online. Namun, dia bahkan tidak tahu apa artinya menilai. Kau membutuhkan alasan dan logika untuk menilai beberapa harta. Ini bukan hanya berbicara omong kosong seperti ini. Dia benar-benar sampah yang tidak berharga. Lihatlah berapa banyak dia bicara untuk pamer. Sungguh cabul. Beraninya dia meminta Nona Nighswell untuk memanggilnya sebagai ayahnya. Berani-beraninya. Mendengarkan bagaimana yang lain mendiskusikan itu, Mandy Zimmer tersipu dalam-dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan berkata, "Nona Nighswell, tolong jangan marah. Aku akan minta maaf padamu atas nama suamiku. Kami minta maaf. Dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Tolong jangan pedulikan dia. Apakah itu? Apakah dia tahu apa-apa tentang hal itu? Apakah itu memberinya hak untuk berbicara omong kosong di sini?" Reputasi perdagangan penilaian selalu dirusak oleh orang-orang yang bertindak seperti orang yang tahu segalanya tetapi pada kenyataannya, mereka tidak tahu apa-apa. Rosalie berkata dengan ekspresi wajah dingin. Pada saat yang sama, Wyatt berkata, "Harvey, jika kau berpikir bahwa kau sangat dirugikan hanya karena $15-mu, aku akan memberimu $15 itu. Kau hanya menantu. Jangan bertindak sombong dan membuat kekacauan di sini." Harvey tersenyum dingin. Dia kemudian berbalik dan melihat juru lelang dan berkata, "Karena lukisan ini milik saya sekarang, dapatkah saya mengeluarkannya untuk tujuan penilaian?" Juru lelang mengangguk dan berkata, "Lakukanlah sendiri." Saat dia mengatakan itu, Harvey memberi isyarat kepada staf untuk melepaskan lapisan kaca, dan The Rocky Mountain Slanders Peak di dalamnya terungkap. Harvey mengenakan sepasang sarung tangan transparan dengan hati-hati. Semua orang menatapnya. Dia kemudian berjalan menuju lukisan itu dan mengulurkan tangannya. Pada saat itu, dia menggunakan tangannya untuk melipat sudut The Rocky Mountain Slanders Peak yang lembut. Semua orang bingung. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Apakah itu caramu menilai lukisan terkenal? Jika kau dapat menilai lukisan terkenal dengan melipat sedikit saja, maka secara harfiah siapapun bisa menjadi penilai. Raungan tawa terdengar. "Harvey, apakah kau gila? Apakah kau berpikir bahwa kau bertindak dalam sebuah drama di sini? Kau bahkan melipat sudut lukisan itu. Apakah kau berpikir bahwa kau dapat melipat bunga di sana?"
Wyatt adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Ada semacam teknik serupa yang ditampilkan di TV. Tapi selama seseorang memiliki sedikit pengetahuan tentang barang antik, mereka akan tahu bahwa teknik seperti itu tidak masuk akal dan konyol. Jake tidak bisa menahan tawanya. Harvey ini memang konyol. Apakah dia berpikir bahwa dia berakting di teater? Selain itu, yang lain geli, dan mereka tersenyum juga. Mereka mengira Harvey punya semacam trik. Tapi ternyata dia hanya pergi ke sana untuk melipat lukisan itu sedikit. Apa yang dia coba buktikan? Bisakah dia bertindak secara profesional jika dia ingin pamer di sana? Tapi ketika semua orang dipenuhi dengan penghinaan, ada sedikit keheranan di wajah dingin Rosalie di seluruh keterkejutan. Melihat tindakan Harvey, dia sangat terkejut sehingga dia merasa sulit untuk mengucapkan apapun. Apakah Plum Authenticity Twist? Kata Rosalie tanpa sadar. Bukankah itu teknik legendaris Plum Authenticity Twist, yang hampir hilang selama bertahun-tahun? Bab 155. Plum Authenticity Twist adalah keterampilan unik dari master penilai terkenal di tahun 1900-an, dikabarkan bahwa selama master mengambil beberapa tindakan pada dirinya sendiri, master benar-benar dapat mengidentifikasi keaslian barang antik dan lukisan terkenal. Saat ini, hanya ada beberapa orang yang tahu teknik itu. Alasan Rosalie Naiwell tahu itu karena fakta bahwa kakeknya dari keluarganya juga tahu teknik itu. Namun, senior Naiswell telah berjanji kepada orang yang mengajarinya teknik itu. Dia berjanji untuk tidak meneruskan teknik itu kepada orang lain. Oleh karena itu, dia adalah satu-satunya yang menguasai itu di Naiswells. Sekarang Plum Authenticity Twist sedang digunakan oleh menantu yang menumpang. Rosalie merasa bahwa itu terlalu masuk akal, dan rasanya seperti mimpi. Apa? Plum Authenticity Twist? Banyak orang yang hadir mendengar apa yang dikatakan Rosalie. Mereka sedikit tertegun. Apakah itu berarti menantu yang tinggal di rumah itu tidak main-main, tetapi dia memiliki beberapa kemampuan yang sebenarnya? Baik Wyatt Johnson dan Jake Serai saling memandang tanpa daya. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Mereka tahu itu kurang lebih, dan mereka telah mendengar fakta bahwa senior Naiswell tahu Plum Authenticity Twist. Tetapi yang lain dari Naiswell tidak memiliki keterampilan seperti itu. Bagaimana mungkin menantu yang menumpang, seperti Harvey York, tahu teknologi seperti itu? Harvey adalah satu-satunya yang tidak merasakan apa-apa dari semua orang yang hadir. York dari Southlight adalah keluarga besar dan berpengaruh dengan properti dan bisnis terkemuka. Bahkan, ia memiliki beberapa pengalaman di masa lalu tidak hanya dalam seni bela diri, tetapi juga menilai barang antik, piano, berkuda dan lain-lain. Tetapi meskipun dia hanya memiliki sedikit pengalaman tentang hal-hal itu bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Itu cukup luar biasa karena para master yang dipekerjakan oleh York selalu mereka yang paling menonjol dari seluruh dunia. Itu sama dengan guru penilai yang dimiliki Harvey sebelumnya. Sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu nama gurunya. Dia baru tahu bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang berusia hampir 100 tahun. Master memiliki teknik dan wawasan penilaian yang paling menonjol. Menurutnya, Harvey bahkan lebih baik dari dia yang menjadi gurunya. Namun, Harvey tidak terlalu tertarik untuk menilai, jadi dia tidak menggunakannya selama ini. Hari itu, dia hanya menggunakan trik kecil seperti itu, dan itu benar-benar bukan kesepakatan besar untuknya. Dia kemudian menyentuh tanda yang telah dia lipat dengan lembut, berbalik dan melirik Rosalie. Dia tersenyum samar dan berkata, "Nona Naiswell, Anda baru saja mengklaim bahwa Anda akan memanggil saya sebagai ayahmu jika lukisan saya ini asli bukan?" Pada saat itu, Rosalie tidak berani memandang rendah Harvey lagi karena tidak semua orang bisa menggunakan Plum Authenticity Twist. Tapi Rosalie cukup percaya diri dengan wawasan dan penilaiannya sendiri. Setidaknya, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa The Rocky Mountains Landers Peak adalah replika. Memikirkan itu, dia cukup percaya diri. Dia kemudian berkata, "Ya,
Keluarga Naiswell selalu menepati janji mereka. Harvey tersenyum samar dan melanjutkan. Jika seperti itu, izinkan saya memberitahu Anda tentang hal itu. Karena Anda mengenal Albert Bastard dan teknik luminus, saya yakin Anda tahu betul bahwa teknik luminus adalah skill spesial Albert. Setelah bertahun-tahun, sama sekali tidak ada orang yang mampu meniru teknik seperti itu. Bahkan jika itu adalah kamera paling canggih atau printer paling canggih, mereka tidak dapat membuat efek seperti itu. Itu karena apa yang disebut teknik luminus bukanlah sesuatu yang statis, tetapi cukup hidup dan dinamis. Pada saat itu, Jake berkata dengan dingin. Harvey, bisakah kau berhenti pamer? Apa maksudmu itu benda yang hidup? Jangan bilang lukisan ini masih hidup. Harvey berkata dengan tenang. Tentu saja tidak mungkin lukisan itu hidup. Tetapi esensi tentang teknik luminus adalah bahwa ia telah memanipulasi salah satu ilusi visual. Ini memungkinkan kita memiliki ilusi bahwa gunung-gunung tampak tidak seperti gunung-gunung, dan sungai-sungai tampak tidak seperti sungai-sungai dalam lukisan ketika kita melihatnya. Pada dasarnya, itu berarti bahwa tidak peduli dari sudut mana kau melihat lukisan itu, kau akan menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda, tetapi kau tidak dapat mengidentifikasinya. Tapi hal yang benar-benar berbeda adalah bahwa tidak peduli dari sudut mana, lukisan itu terlihat sama. Tapi itu tidak mungkin dari perspektif ilmiah. Namun, seseorang dapat melakukannya dengan teknik cahaya. Apa? Pada saat itu, hampir semua orang mengelilingi lukisan itu, dan mereka mulai berkeliling The Rocky Mountains Landscape untuk mengamatinya. Bahkan Mandy Zimmer dan Cecilia Zachary mau tidak mau berjalan menuju lukisan dengan sepatu hak tinggi mereka. Itu memang benar. Pegunungan dan sungai di The Rocky Mountains Landscape muncul sama saja dari sudut depan bahkan jika seseorang melihat lukisan itu dari sudut yang paling miring. Bahkan tidak ada perbedaan yang paling terang. Jika Harvey tidak menunjukkannya, para penonton mungkin tidak menyadarinya. Mungkinkah The Rocky Mountains Landscape itu asli? Pada saat itu, Mandy tidak bisa membantu tetapi terpesona. Dia menatap Harvey dengan tak percaya. Apakah suamiku yang masing-masing sampah memiliki kemampuan seperti ini juga? Rosalie dipenuhi dengan keheranan. Kejutan dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya yang dingin. Pada saat itu, kedinginan dan sikap menyendiri yang biasa tidak bisa membantu tetapi sedikit terpengaruh. Hatinya tanpa sadar melewatkan ketukan. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan pada awalnya ketika dia melihat Harvey. Sekarang, dia dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat padanya.